Setiap orang yang tidak memiliki keyakinan pastilah tidak mungkin mengerjakan sesuatu itu dengan penuh upaya. Karena sekarang tanpa keyakinan tidak mungkin kita mengerjakan dengan effort yang tinggi. Setiap orang yang yakin pasti dia memiliki effort yang tinggi. Yakin terhadap hari akhir pasti dia effort bahwa dia ingat setiap kita akan dalam ujian. Lalu kemudian ada hari akhir, ada hari berbangkit pembalasan. Nah, inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita memilih tempat untuk aktivitas pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas tentang umur dunia. Jadi umur dunia, perkara-perkara dunia. Kenapa? Karena kita semakin akhir ini, apalagi dengan dunia media sosial yang semakin gencar, maka dunia yang semakin sempit itu kan semakin sempit karena di belahan dunia yang manapun dapat hadir di tempat kita melalui dunia media sosial. Lalu kemudian dengan dunia yang semakin sempit itu kita menghadapi namanya pasar global. Pasar global itu apa Pak? Ya, kita bisa mengakses apapun yang kita beli. Nah, di pasarnya itu sangat dekat dengan kita. Nah, termasuk kemudian disebut sebagai pasar paham keagamaan. Kenapa pasar paham keagamaan? Ya, semua para ustadz atau orang yang kemudian bisa saja tidak ustadz, tidak memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, tapi dunia media sosial bisa mengubahnya. Kenapa? Dia pintar sekali retorikanya, tapi begitu suruh imani, coba saya imani, baru kita tahu itu tidak sengaja atau iso ngaji tapi tajwidnya tidak pas, kan gitu. Apakah ada? Tidak kemungkinan. Bahasa guru saya, kiai saya itu dunia ini gak mungkin kaum dari kalimat ini, gak mungkin kaum, kecuali yang memang tidak ada. Yang tidak ada itu apa? Memang untuk kehidupan nanti di akhirat. Sehingga Pak menyatakan menggambarkan nanti surga itu seperti apa? Tidak bisa dibahasakan. Karena apa? Mau dibahasakan tidak pernah melihat. Kita ini sampainya dari kecil tidak pernah makan semangka, terus diceritakan itu makan semua produk kali-kali ketipu sama lele. Ketika musim kemarau makan semangka itu seger. Orang yang tidak pernah
punya pengalaman pasti. Nah itu kehidupan. Nah ini kehidupan. Nah di dalam fenomena pasar global itu kemudian kita diamakan dari para ulama membahas, lalu kemudian mereka membuat supaya perselisihan ini tidak tajam. Di antaranya kemudian membuat gerakan Jamiyah. Untuk apa? Supaya ketika fatwanya bersifat kolektif. Untuk apa? Untuk menghambat produksi terjadinya perselisihan pendapat ulama itu semakin banyak. Maka para ulama mengingatkan diri kemudian kepada imam mazhab. Baik. Nah, lalu kemudian ormas-ormas kemudian memiliki lembaga fatwa. Untuk apa? Agar setiap orang ulama ketika mengingatkan diri di dalam ormas, maka kemudian fatwanya itu melalui musyawarah yang kemudian teruji di dalam majelis atau lajnah di dalam himpunan para ulama di Indonesia. Di Muhammadiyah, di Majelis Taklim, lalu di NU, di Rasul Masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kenapa? Karena fenomenanya kemudian kita dapati sekarang ini orang secara personal, apalagi di dunia media sosial itu kemudian ingin mengambil bagian dari dakwah Islam ini, tapi kemudian seringkali sifatnya menafikan bahkan mutahdil yang lainnya. Itu kan fenomena. Kita bahas bahwa dalam konteks paham keagamaan Muhammadiyah pada awal-awal berdirinya itu sudah menetapkan namanya mas'alatul khamsah, yaitu 5 masalah yang sebetulnya harus difahamkan, dijelaskan terus-menerus kepada masyarakat, khususnya kepada warga Muhammadiyah tentang 5 masalah. Kenapa? Kalau menguasai betul, tidak akan berguna, punya pijakan yang kuat. Yang pertama tentang apa? Yang pertama apa itu agama? Itu jelas. Kan sudah pernah saya sampaikan urusan Muhammadiyah tentang apa itu agama. Tulislah Ad-dinul Islami alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'a bis sunnah shahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadati sholatul ibadi dunyahu wa ukhrahu. Apa bahasa tadi? Jangan salahkan hamba. Sudah pernah saya tuliskan. Apanya sekarang dijauhkan. Nah, itu tentang paham agama. Agama itu apa? Yang kedua, apa itu dunia? Jadi ada agama,
Karena jangan sampai urusan dunia lalu kemudian itu dimasukkan menjadi sesuatu yang qat'i, itu pasti kebenarannya, lalu kemudian sampai mengangkat hal yang dunia ini itu ala masalah menurut lawan sakit ya, mengangkat urusan dunia sampai kemudian ibadah setara dengan ibadah. Padahal kalau ibadah itu tepat, jadi di Muhammadiyah tidak menggunakan ibadah makhluk dan ibadah belum makhluk. Kenapa? Supaya yang ibadah makhluk dalam perspektif paham Muhammadiyah itu ibadah saja, ibadah umum, yaitu apa? Tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba. Apa? Diibadahi, diagungkan, tempat menaruh harapan, zat yang digantunggi semua harapan, lalu kemudian zat yang dikhawatirkan memberikan madarat ketika kita melakukan pelanggaran. Ini hak-hak khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian disebut sebagai ibadah. Dalam fikih umum disebut ibadah makhluk. Lalu kemudian ibadah belum makhluk itu apa? Tidak terkait dengan persembahan hak Allah secara langsung, tapi nilai kebajikan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bakti atas kebaikan-kebaikan yang Allah letakkan, dan dengan itu Allah memberikan pahala. Contohnya dengan nyari hadis bagaimana menuntun menolong orang bisa menyeberangi jalan raya. Nah, itu benar. Yang apa dalilnya? Senantiasa memberikan pertolongan pada orang itu kebajikan. Yang dapat langsung manfaatnya siapa? Orang yang ditolong. Tapi kan itu kebajikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala. Contoh berikutnya, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, andaikan kalian tahu sejam lagi terjadi kiamat, saat itu bisa sesaat atau bisa 1 jam, karena 1 jam itu saat, ya. Atau bisa juga satuan waktu tertentu. Katakan kita ambil contoh 1 jam yang akan datang, kita tahu bahwa terjadi kiamat atau kita akan mati. Habis ekstrim itu lah, kita akan mati. Kok bisa Pak? Bumi
andaikan ya. Andaikan itu kan bisa kejadian bisa orang kan andaikan. Lalu di tangan itu ada bibit. Di tangan kita ada bibit. Ketika di Mekah, Nabi kemudian mengisyaratkannya bibit kurma. Kalau jenengan bibit apa? Bisa bibit rombok, bisa bibit yang lainnya. Maka Nabi menyatakan tanamlah, karena engkau menanam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan. Kebaikan pasti ada pahala. Setiap kebaikan diberikan pahala 10 kali lipat. Tidak ada satu kebaikan dikasih satu, tidak ada. Satu kebaikan diberikan 10 kebaikan. Kalau pada bulan Ramadan, pada hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya tentukan itu memiliki keutamaan, maka bisa jadi satu kebaikan kemudian menjadi 700 kali kebaikan. Baik. Nah, ini namanya perkara dunia. Nandur kan urusan itu loh. Tapi saumpamane jenengan nandur lombok terus wafat. Setelah nandur lombok wafat. Lalu kemudian lomboknya itu tumbuh, lalu kemudian berbuah. Setiap orang yang mengambil kita dapat pahala. Padahal tidak terkait langsung dengan persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan dunia jenengan tandur lombok sampai gawe raguan gawenan utawa dari ternak itu kalau dari tulisan kita pada apa urusan dunia semuanya. Pengobatan itu urusan dunia. Nabi, zaman Nabi yang Nabi alami itu adalah pengobatan kamu kan gitu. Maka kemudian bagi orang lain yang akhir disebutkan ini pengobatan sapi. Pengobatan sapi pengobatan yang sesuai dengan Nabi. Motifnya bukan pada cara mengobati menggunakan bekam, tapi sunnah Nabi itu setiap orang yang sakit itu berkewajiban harus mencari cara untuk sembuh. Jadi ikhtiar kesembuhan itu sunnah Nabi. Semuanya kita dengan penyakit kalau kita mengenalnya sekarang, hal-hal yang kita luka bakar, apa bisa luka bakar diobati dengan sekarang? Tidak bisa. Kalau hanya teksnya Pak, semua penyakit bisa disembuhkan dengan bekas. Jadi luka bakar, ya. Atau luka karena kecelakaan misalnya. Apakah bisa? Tidak bisa.
ini tetap namanya urusan dunia. Nah, itu di Muhammadiyah sudah ditegaskan. Baik. Jadi ada umuruddin, hal-hal penting terkait agama, dan umur dunia, hal-hal penting terkait dunia merupakan bagian doktrin tentang masalah iman dalam Muhammadiyah. Jadi doktrinkan kenapa? Supaya gak salah jalan, gak salah pemahaman. Kenapa? Kita sudah membedakan urusan ini. Ini urusannya ibadah, urusan agama. Masalah lima dalam sistem doktrin Muhammadiyah menjadi prinsip-prinsip pandangan fundamental dalam perumusan doktrin agama dan pengamalannya. Dari doktrin-doktrin di sini, agama Islam dan pengamalannya Muhammadiyah, Umuruddin menyatakan paradigma Al-Quran kitab rahmat dan hadis itu teks rahmat. Jadi mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab rahmat? Karena semua para ulama ya, dan dalam pembuktian sejarah Al-Quran itu disebut sebagai dari sisi periwayatan, itu dari generasi itu yang mengajarkan tidak satu orang tapi banyak orang. Yang mengajarkan Al-Quran Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran itu ke banyak sahabat. Betul. Ya, banyak sahabat. Dan cuma tiga itu kan kategori. Tiga itu kategori jamak G. Tiga itu kategori bilangan jamak. Jamak itu artinya banyak. Kalau satu tunggal, bahkan ada yang menyatakan dua itu sudah jamak, tapi mayoritas kita menyatakan bilangan dinyatakan jamak itu minimum 3. Tapi tidak ada ketika mengajarkan hanya pada 3 sahabat. Tapi banyak orang. Apa? Pengikut atau sahabat Nabi perang Tabuk tahun 9 Hijriah itu membawa kaum muslimin jumlah laki-laki yang ikut perang. Artinya yang ikut perang itu kan tidak boleh anak-anak, tidak boleh orang sepuh, ya kan? Orang tua, juga tidak boleh yang diberikan toleransi anak muda tapi mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang sepuh. Dan berbagilah ke orang tua, jangan ikut perang. Bukan toleransi tidak ikut perang. Jumlah pasukannya 100.000 pasukan Tabuk. Berarti ada berapa? Yang paling kabur 100.000. Berarti yang diajari Kanjeng Nabi baca Al-Quran lebih dari 100.000. Nah, ini disebut mutawatir. Sahabat diajari banyak lalu mengajarkan kepada generasi
kedua yang disebut tabi'in, jumlahnya juga sangat banyak. Terus ke generasi dan generasi. Kita pun sekarang ini mengajar Al-Quran tidak mungkin tidak banyak orang gitu. Nah, maka ini disebut periwayatan jalur menyampaikan informasi itu ke banyak orang, itu disebut mutawatir. Nah, karena dari sisi metodologi periwayatan menginformasikan banyak orang, tidak mungkin banyak orang tidak janjian tapi kemudian pesannya sama persis, itu mereka memiliki kesepakatan bohong. Paham ya? Paham maksud saya? Kalau tidak paham, jangan langsung katakan dulu. Oh, ngaji susu, wah betul ya. Apa setak sembuh ayam ini bisa dimakan. Ngajinya betul. Ini tidak dijelaskan. Nah, salah satu yang dianggap mutawatir kenapa kuat? Banyak orang menceritakan, yang banyak orang ini kesamaan. Mereka ada beda-beda tempat yang tidak mungkin mereka kemudian bersekongkol. Zaman dia kalau WA janjian, atau telepon, kamu telepon sih. Pernah ini sidang awak di ini ya. Lalu kemudian informasinya sama, maka dikatakan Al-Quran itu kitab karena dia tidak ada satu ayat pun yang kemudian cacat dalam hal menyampaikan, Nabi menyampaikan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in arba, sampai kemudian terjadi modifikasi cetakan modern seperti. Sedangkan hadis teks rahmat, jadi kenapa hadis kemudian teks rahmat? Karena hadis itu di dalam periwayatannya mayoritasnya itu diriwayatkan oleh tunggal, hanya satu orang. Boleh jadi banyak yang meriwayatkan, kalau yang mendengar sabda Nabi, tapi kita tidak bisa melacak, hanya ada satu yang menceritakan. Contohnya Pak, contohnya innamal a'malu binniyat. Ya. Apa di sini? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya musibah wa man kana hijratuhu limra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya, ya, sesungguhnya semua amal perbuatan itu bergantung niat, maka orang akan memilih pahala atas niat amal itu. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia memilih pahala dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, dia pasti akan mendapatkan dunia. Barang siapa hijrahnya karena perempuan, maka dia akan menikahi perempuan. Hadis ini disebut masyhur. Masyhur terkenal. Basa Lamongan masyhur. Masyhur.
tersebut. Tersohor. Tapi hadis itu sahabat yang menceritakan hanya satu. Siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Gak ada yang lain, cari gak ada. Ya, mosok kanjeng Nabi nyeritani namun yang setunggal. Ya mungkin ada sih diceritani. Tapi sing sahabat cerita nonggoni generasi berikutnya mau sahabat Umar. Nah, maka ini disebut hadis ahad. Ahad itu hanya satu yang menceritakan. Nanti juga bisa jadi begitu. Pada sahabat banyak yang menceritakan. Ternyata generasi kedua tabi'in hanya ada satu tok dari ribuan orang yang disebut para alim ulama. Sing nyeritakno hadis itu wong siji tok. Nah, ini disebut juga hadis ahad. Karena itu hadis ahad itu bisa bernilai hadis sahih, bisa bernilai hadis hasan, juga bisa bernilai hadis dhaif. Tergantung apa? Jalur satu ini tadi nempaki siji ini kecel itu air. Dalam bahasa hadis disebut al-jar itu celaan. Untuk diterima hadis ini sopo si A biyen iki tau utang wong aku. Jarene nalikane utang janji benami wae nyaur sampai wong mati gak kesalut. Iki jenenge wis nyeritakno hadis iki diterima. Mergo dia tidak berintegritas. Baik. Kalau peran-peran ini sudah dengan enggak ini kebanteran tambah bingung mulit ketemu oposisi. Yang diwahyukan dan disampaikan untuk mewujudkan kesejahteraan spiritual dan material. Spiritual itu batinnya kaya. Dengan batin yang kaya itu hidup di dunianya bahagia. Kan wonten duwite akeh tapi batinnya gak bahagia, gak baik. Sehingga apa? Duwe omah, duwe bojo. Didelok wong kuwi bojone ayu. Kalau bojone itu berarti kan hari bukan personal, bukan dengan personal. Gitu tidak. Nah, tapi kadang-kadang dia tidak tahu cara menghadapi kesulitan dunia. Terus milih ini bisa. Saya diceritain jadi yang utama sampai video itu ada namanya Ustaz Nawawi punya teman jamaah satu masjid itu ini posisinya jauh sekali, tapi dia pernah punya keinginan bunuh diri. Artinya apa? Sama ceritakan yang titik ekstrim. Loh, Ustadz isok sampai kepingin
bunuh diri. Jadi ustaz itu libuwe itu sembarang luwe. Karena nah, jadi lalu Ustaz Nawawi dalam seperti nah kok kepilih bunuh diri ceritanya yang sekarang banyak terus kok kasih bunuh diri kan ya ketika menghadapi hidup di persoalan hidup itu harus apa buntu lalu kemudian melihat dengan bunuh diri itu selesai urusan wis mati wis kabeh mati dan terus dapat neraka wis mesti perlu suatu selesai bener jadi nong keyakinan sampai lalu kemudian dan kok kasih dari ceritanya kali-kali Agus kali ini berdirinya dengan cara membantu ini bukan inspirasi Bapak Ibu ya jangan ditiru inspirasi kita cerita lalu kemudian ketika dia sudah naik kursi untuk bunuh diri. Dia menangisi anaknya yang masih baru. Tangisan anak kan dia yang gumul, gak apa gitu, gak bayi pun kena nyakin suara tangisan anak bayi. Lalu kemudian itu menghentikan dia untuk bunuh diri. Jadi sudah sampai ekstrim. Wes niat kan, wes kali berat. Makanya nggak jadi. Nah, itu kan berarti masih disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menceritakan itu kan, ini ketemu apa kata ketemu batu bukan. Itu Ustaz ya. Ini tanda ini. Nah, maka kemudian agama ini untuk kekayaan batin kita dan material kita. Jadi jangan sampai kemudian orang punya paham agama ini aku cukup zikir, sholat, masjid, tapi kemudian mengabaikan hak istri, hak anak, hak tetangga, wajib supaya terjebaki, Pak bisa setahun sampai terjebaki lah. Oh itu penting ngaji. Nah, ya jangan begitu maksudnya. Kenapa? Karena agama ini Allah menghendaki untuk kehidupan kita akhirat juga untuk kehidupan kita dunia. Karena itu Muhammadiyah memahami agama Islam yang dibawa kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arabnya tadi sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Ini sekarang terjemahannya. Ialah apa-apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran, dan apa-apa yang hadis sahih itu datang dengan keterangan. Keterangannya apa? Perintah-perintah. Nah, keterangannya banyak perintah. Ambil sholat kan perintah, ya. Lalu kemudian puasa, sumur, ya, itu kan perintah. Ada larangan-larangan. Jadi keterangannya tadi ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Banyak larangan. Lalu kemudian ada tidak perintah, tidak larangan, tapi berupa petunjuk-petunjuk. Petunjuk apa? Contohnya
tolong menolonglah kamu dalam ketakwaan. Enggak dijelaskan ini. Tolong menolongnya apa? Kita paham konsep itu butuh beras. Tolong beras, boleh dalil. Tolong beras, beras. Kenapa? Itu perkara namanya petunjuk tujuan itu. Lalu semuanya itu untuk kemaslahatan hamba. Siapa kita itu? Ya. Jadi semuanya untuk kemaslahatan hamba dunia mereka. Ya, wa ukhrohum dan akhirat. Jadi jangan sampai kita beragama. Makanya kemudian kenapa pilihannya di Muhammadiyah ada turut semuanya. Karena ada turut sampai tinggal 40 dino. Kalau bujuni dia pakai turut jelas di panggung atau masjid atau masjid ya, kalau tinggal musuh tinggali awak tinggal awak kan tapi sing tinggal ini anak-anakku awak tapi aku tenang gak tenang nilai ta'ala kira-kira tujuannya beda. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu diberi kesempatan untuk sesi yang pertama, satu jiwa satu daya. Silakan. Pelanggan sudah siapkan di ruang penanya. Ya, bunga siapa? Tidak ada. Baik, saya sampaikan kepada Bapak untuk menanyakan sesuatu. Memang mantap pagi hari ini. Mantap. Bapak paham. Silakan Bapak-bapak. Iya, mau Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya apa yang akan disampaikan oleh Al-Quran. Yang kami tanyakan itu sekarang itu ada Al-Quran dengan musik dinyanyikan seperti kata-kata Al-Fatihah. Apa itu boleh dalam musik? Jadi Al-Quran dinyanyikan di musik. Apa itu dibolehkan? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di dalam Al-Quran kita menyatakan wala taqusul haqqo bil batil. Jadi kita tidak mendapati dari generasi ke generasi para orang-orang soleh, orang-orang soleh. Jadi yang jadi standar kita orang-orang soleh, jangan jadi standar yang tidak soleh. Tidak kita dapati para pendahulu kita yang orang-orang soleh lalu kemudian membaca diiringi dengan musik. Maka inilah termasuk di antara doa kita itu kan kita minta supaya kita dikumpulkan dengan para rasul, para nabi, lalu para syuhada, ya, orang yang mati syahid, juga minas sholihin, wa aqimni bis sholihin. Kumpulkan aku dengan orang yang soleh. Maka kita tidak menggunakan membaca Al-Quran kemudian diiringi dengan musik, karena para
tidak kebaikan. Kalau dianggap kebaikan pasti diterapkan. Yang demikian baik. Sing keras kausan opo kira-kira hukum ini. Kalau sama yang keras haram semuanya. Kan kadang-kadang hukumnya haram keras dari kausan menyakiti saya. Ada yang lain. Satu hal yang tidak dipakai oleh ibu-ibu kami berikan kepada bapak. Silakan kalau lagi pertanyaan. Oh, boleh karena ibu tadi masih berpikir. Ibu silakan langsung. Urutannya baik. Jadi kalau bahasa kita tidak ada syariat yang menetapkan bahwa bahasa ini lebih mulia dari bahasa yang lain. Bahkan terkait dengan sisi kemanusiaan kita, Nabi menyatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la fadla li ajamiyyin ala arabiyyin. Tidak ada keistimewaan orang Arab atas orang non-Arab. Tidak ada keistimewaan orang non-Arab atas orang Arab. Artinya apa? Sama saja. Kalau itu terkait dengan penempatan bahasa. Nah, kenapa kok bahasa itu ya ditanyakan sama yang pembuatnya? Boleh jadi karena pembuatnya orang berbahasa Urdu. Bahasa Urdu itu mana saja besar. Ada Pakistan, Afghanistan, itu kan menggunakan bahasa Urdu. Nah, ketika mereka mengarang buku, lalu dia memang basisnya orang dengan bahasa Urdu dan dia berkehendak buku saya ini tidak hanya dinikmati orang berbahasa Urdu, tapi juga bisa dinikmati orang berbahasa Arab, orang berbahasa Indonesia. Pasti dia akan mengatakan, oh pasar saya mayoritasnya berbahasa Urdu, maka bahasa Urdunya ditaruh di atas. Sama di kita, buku HPT yang kita awal itu kan yang sebelah kiri bahasa Arab, sebelah kanan terjemahannya kan langsung dibuatkan kolom B-nya. Tapi begitu generasi kita sekarang menyatakan moto HPT awal atasan, paham ya? Nah, lalu apa mereka menyatakan ini? Mending Arab DC terus terjemahannya atau uraikan, lalu kemudian dalilnya pakai bahasa Arab di bawahnya. Maka HPT tidak bahasa Indonesia atau kemudian dalilnya itu kan tentu pilihan. Tidak ada syariat yang mengatur bahasa tertentu lebih mulia dari bahasa daripada bahasa yang lain. Urusan dunia. Oh, alhamdulillah karena kita sudah jam 7 supaya
Alhamdulillah hamdan 'ala syai'in Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa jazaa'an 'aliyan wa thayyiban wa qarribna minal jannati wa qina 'adzaban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil 'ilm wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil Karim wahdina wa barik lana bil ayati wal dzikril hakim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin minal Qur'ani tawawah wa bi kulli ayatin minal Qur'ani ulfah wa bi kulli suratin minal Qur'ani surah wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jazaa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum